Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Friska Uli Borusinurat. Saya dari kelompok 4 KKN Reguler UKDW. Di sini saya akan memberikan edukasi mengenai buku KAS, yaitu pada perkumpulan Sinoman Pemuda-Pemudi Belik. Nah, pada pembuatan akun di aplikasi buku KAS, teman-teman akan dimintai memasukkan nomor telepon dan menerima kode OTP dari WhatsApp atau SMS yang teman-teman pilih dari pembuatan akun aplikasi tersebut. Nah, pada tampilan berikut ini, teman-teman silakan mengisi nama bisnis. Nah, contohnya saya memberikan nama bisnisnya itu Karang Taruna Desa Belik. Ada tipe penggunaan yaitu untuk bisnis dan pribadi. Teman-teman bisa menggunakan ini untuk bisnis dan pribadi ya. Nah, untuk kategori bisnis ini ada berbagai macam ya teman-teman. Contohnya itu alat bahan bangunan, alat elektronik, handphone, dan lain-lain. Nah, untuk ini kategori bisnisnya saya coba untuk jasa ya teman-teman. Nah, setelah itu kita akan klik simpan. Dan untuk tampilannya yang akan ada seperti ini. Nah, jika teman-teman ingin menambahkan transaksi, silakan tambah transaksi. Terus ada pemilihan penjualan dan pengeluaran. Nah, untuk penjualan ini kita berikan contoh 2 juta yang dimana keterangannya kita ambil dari dana kas bendahara sebelumnya. Nah, untuk selanjutnya kita akan menyimpan transaksi tersebut. Nanti akan muncul tampilan sebagai berikut. Nah, untuk ini tampilan transaksi yang terjadi tadi. Nah, misalkan teman-teman mau menambahkan tambah transaksi, tinggal tambahkan. Misal kita mau nambahkan lagi untuk pemasukan 10.000. Dan untuk keterangannya kita bisa buat iuran pemuda Desa Belik. Contohnya kita kasih namanya Andra. Nah, selanjutnya kita simpan transaksi tersebut. Nah, dan misalkan kalau teman-teman mau menambahkan transaksi baru, teman-teman tinggal langsung klik aja buat tambah transaksi baru. Nah, pada tampilan transaksi baru, teman-teman bisa milih untuk contohnya kita berikan ke pengeluaran. Nah, teman-teman tinggal klik pengeluaran. Untuk pengeluaran itu kita berikan contoh 250.000. Nah, pada keterangannya kita berikan contoh pembelian kado pemuda Desa Belik yang menikah. Desa Belik yang menikah. Nah, selanjutnya teman-teman tinggal menyimpan transaksi tersebut. Klik simpan transaksi. Nah, hasil tampilannya akan menjadi seperti ini ya teman-teman. Dalam penjualan yaitu pemasukan tampilannya dan pengeluaran tampilannya dalam satu buku. Nah, selanjutnya kita akan mau buat transaksi utang dan piutang. Nah, di sini kita tinggal masuk ke bagian tombol utang, terus kita nambahkan utang atau piutang tersebut. Nah, pada tampilan utang atau piutang baru, di sini ada memberi dan menerima. Nah, memberi ini kita memberikan piutang dan menerima ini kita menerima utang. Nah, pada memberi ini kita berikan contoh, kita memberikan piutang 500.000 kepada Ibu Astuti. Selanjutnya kita mengisi keterangan. Nah, keterangan ini bisa contohnya untuk tanggal penyelesaian pelunasan atau yang berhubungan dengan transaksi tersebut. Contohnya kita buat ini memberikan pinjaman. Nah, untuk tanggalnya itu sesuai transaksi yang terjadi. Kita buat contohnya tanggal 18 Juli. Kita buat simpan transaksi. Nah, transaksi berhasil disimpan. Nah, pada tampilan tersebut, pada suatu saat misalkan Ibu Astuti melakukan pelunasan hutang, nah kita tinggal melakukan klik pada tandai pelunasan yang ada pada tampilan tandai lunas. Nah, akan tampil tampilan seperti ini.
Pada tampilan tersebut, Ibu Astuti telah melunasi piutangnya. Nah, misalkan Ibu Astuti itu belum melunasi piutangnya, maka akan tertera tampilan sisa piutang yang ada di tampilan ini. Nah, misalkan kita memiliki transaksi baru dengan Ibu Astuti, dengan kasus ini kita mempunyai utang atau menerima. Contohnya kita bisa mengklik menerima. Nah, kita masukkan nominalnya. Contohnya itu 200.000. Terus untuk buat catatan dan keterangannya, kita buat menerima utang atau menerima pinjaman dari Ibu Astuti. Nah, selanjutnya kita akan menyimpan transaksi tersebut. Setelah itu, kita tutup. Nah, pada tampilan ini ada transaksi yang bertambah, yaitu kita mempunyai hutang kepada Ibu Astuti 200.000. Nah, selanjutnya kita kembali. Nah, pada tampilan laporan utang piutang akan tertera bahwasanya kita mempunyai utang kepada Ibu Astuti sebesar 200.000. Nah, selanjutnya kita ke menu lainnya. Nah, pada menu lainnya ini kita akan mengunduh laporan keuangan. Nah, kita tinggal klik unduh laporan. Nah, pada unduh laporan ini ada nama usaha, terus tanggal terjadinya transaksi kita. Pada laporan unduhan itu terdapat laporan laba rugi, laporan utang piutang, laporan pelanggan. Nah, itu juga bisa dapat pengunduhannya melalui PDF dan Excel. Nah, kita juga dapat berbagi hasil unduhan itu melalui WhatsApp, Instagram, dan lain-lain aplikasi yang teman-teman punya. Sekian pengenalan dari aplikasi Bukukas. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan terima kasih.